yang apa, yang rajin membuka-buka dokumen teks-teks lama gitu ya. Menurut saya ini luar biasa, apresiasi kepada Kang Fakihuddin Abdul Qadir, Kiai berharga ya untuk untuk kita semua. Juga PSGA yang merawat tradisi kritis, merawat diskusi untuk pengayaan kajian-kajian yang berkualitas. Juga untuk Afkaruna, penerbit yang di saat tantangan dengan dunia digital, orang pingin instan, Afkaruna merawat tradisi atau literasi dengan bacaan-bacaan yang berkualitas tapi dikemas sedemikian rupa mengikuti konteks masyarakat digital yang mungkin memadukan antara yang berat dan yang populer. Saya di dalam catatan pembuka saya itu saya menyampaikan pernah tahun 2001 saya diminta jadi gender advisor untuk beberapa perguruan tinggi Islam. Salah satunya UIN Jakarta dan UIN Jogja dan Jakarta. Nah, saat itu ada satu penulis alumni dari luar gitu ya yang mau menerbitkan disertasinya 100 sahabat Nabi gitu. Dan semuanya laki-laki. Saya waktu itu bilang, sampai saya debat dengan salah satu rektornya, saya bilang, saya sebagai gender advisor tidak akan menandatangani ini untuk terbit. Karena semuanya adalah laki-laki dan saya yakin sahabat Nabi yang berkualitas perempuan juga ada gitu. Rupanya itu kesalahan metodologisnya karena harus afiliasi geografis dan afiliasi politis gitu ya. Sehingga perempuan akhirnya tembus pandang, tidak terlihat dan tidak masuk di dokumentasi. Akhirnya waktu itu direvisi, akan ada kajian lagi, beberapa nama perempuan dimasukkan gitu. Jadi pengalaman bagaimana konteks UIN gitu ya. Mohon maaf, saya tadi belum tanya, suara saya apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Mbak Yoni. Terima kasih. Saya juga oke. Nah, next ya. Makna buku ini bagi Islam yang berkesetaraan. Jadi kajian tentang hadis saat ini tidak banyak gitu ya, apalagi dengan perspektif mubadalah. Menurut saya Kang Fakih memperkenalkan teori ini yang sangat menarik gitu ya. Jadi dia biasanya disebut kesetaraan, itu udah lazim atau musawa atau apa, tapi mubadalah itu ada unsur aktif gitu ya. Kesetaraan yang aktif saya menyebutnya processual justice gitu. Jadi keadilan yang perlu sebuah proses gitu yang negosiasi terus-menerus untuk melahirkan keadilan yang berkesetaraan ini. Kemudian dari daftar pustakanya saya terkagum-kagum gitu ya, berdecak referensi kitab-kitab klasik dengan bahasa Arab gitu ya, dari sumber yang komprehensif. Apalagi kalau buku ini mau dipakai sebagai justifikasi atau alat negosiasi untuk ke kelompok-kelompok yang mungkin Islamnya Islam konservatif atau apa, ini menjadi sangat sangat strategis, walaupun saya juga mungkin moga-moga buku ke depan juga imbang gitu ya, ada buku klasiknya tapi juga karya-karya intelektual yang mengkritisi gitu ya, dari mungkin dari akademisi Western mungkin juga menarik gitu. Kemudian buku ini juga memfalsifikasi pandangan misoginis dengan telaah yang detail gitu. Jadi memfalsifikasi itu mencoba menggugat, mencari celah-celah kesalahan dari cara berpikir yang misoginis ini. Kemudian dia juga mengangkat realitas from below gitu ya, pengalaman perempuan, karena dalam tradisi Islam keagamaan itu seringnya datang dari langit, bahwa wahyu itu penting, tetapi kalau kita lihat kesejarahan wahyu lahir itu kan selalu bersentuhan dengan realitas. Dimulai dari realitas, ditanyakan, digelisahkan oleh Nabi, ditanyakan kepada Tuhan, Tuhan memberi jawaban gitu. Nah, tapi sekarang terbalik gitu. Ayat-ayat itu seakan-akan kadang tidak bersentuhan dengan realitas gitu. Nah, sekarang ini melalui buku ini sebetulnya justru mengangkat apa sih yang dari akar, yang dari bawah ini untuk dan terutama pengalaman perempuan untuk kemudian dilihat
dilihat hadis-hadisnya seperti apa gitu ya. Kemudian kekerasan bersumber dari diskriminasi yang dijustifikasi dengan mengatasnamakan agama atau hadis gitu. Jadi kalau Komite CEDAW itu melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender itu sekeping dengan isu diskriminasi gitu. Karena diskriminasi lahirlah kekerasan terhadap perempuan, atau kekerasan terhadap perempuan juga dia dijustifikasi atau dilatar belakangi oleh pandangan-pandangan yang diskriminatif gitu. Next. Kenapa hadis ini penting gitu ya, melihat konteks dunia Islam. Hadis itu punya otoritas yang sangat kuat. Halo? Halo? Bisa saya? Iya. Bisa saya lanjutkan? Halo? Sudah saya lanjutkan ya? Iya, Mbak. Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Jadi kenapa hadis ini penting gitu ya, melihat konteks di dunia Islam. Hadis punya otoritas yang sangat kuat gitu, karena hadis itu juga penguat wahyu, dia juga interpretasi atau trajektori jejak dari Nabi gitu ya. Kemudian dia juga merupakan koneksi kesejarahan penghubung budaya Islam. Jadi kadang orang merasa identitas sebagai Islam itu dari berbagai macam itu selalu ini ada jejak-jejak Nabi. Bahkan misalnya makan pakai tangan, tidur tangan kanan, mohon maaf, makan pakai tangan kanan, tidur menghadap ke kanan gitu. Itu kelihatannya lebih populer gitu. Bahkan itu dipakai buat alat politik gitu ya, oleh satu partai untuk membuat wajah kota gitu. Jadi itu kadang yang dianggap sebagai yang ringan-ringan dari jejak Nabi ini sering jadi identitas atau penghubung gitu ya, budaya di dalam tradisi Islam gitu. Kemudian hadis juga menjadi sangat penting untuk dikritisi gitu ya, terutama seperti yang saya mohon maaf saya menyebutnya Kiai Fakih, tapi dalam sehari-hari saya menyebutnya Mas Fakih. Sepertinya dikeluarkan saja ya, peserta itu mungkin mengganggu. Kayaknya memang sengaja. Bagi panitia mungkin bisa dikeluarkan peserta yang tadi? Iya, saya kira begitu Mbak Aida. Ya. Agar tidak diblokir saja akun tersebut. Sudah? Sudah bisa dikeluarkan? Ya. Sudah dikeluarkan. Saya lanjut lagi. Oke. Masih. Harus ada ahli ngawasin. Kalau enggak dia keluar masuk. Bisa memblokir akun yang bersangkutan. Iya, tapi akan masuk lagi kalau enggak ditungguin terus. Iya.
harus saya nungguin. Oke. Atau bisa diaktifkan waiting room-nya, Bu, sehingga nanti tidak langsung masuk ke sini. Mohon agar bisa menghidupkan waiting room sehingga nanti tidak bisa langsung masuk ke sini, kan harus pakai verifikasi. Iya, ya, kami sedang usaha ini, Mas. Oke, ini Mbak Yesi sedang mengkondisikan. Ya, mohon maaf Mbak Yuni dan sumber Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bisa saya lanjutkan ya? Suaranya Iya, sudah lanjutkan, cukup lagi? Oke, iya. Oke. Next ya. Iya. Jadi suara saya masih terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Bu. Oke. Masuk lagi gitu. Mungkin itu Mbak dibatasin aja pesertanya atau bagaimana mungkin gitu. Oke. Ada yang punya pengalaman seperti ini? Untuk Waiting room-nya menghandle? bisa diaktifkan, Bu. Iya. Oke. Kalau waiting room diaktifkan, dia kan nanti masuk ke waiting room, tidak langsung masuk ke forum sini. Iya. Tadi ada yang muncul namanya Mike. Atau siapa tadi ya? Yang Ike sama tulisan Rusia. Ya, kemudian ada yang user juga tadi. Ada user juga. okay. Dia akan keluar masuk karena sudah punya. Memang harus apa namanya yang diverifikasi dulu gitu loh, nggak langsung bisa masuk. Iya, pakai waiting room. Verifikasi di waiting room. Gimana caranya? Minta bantuan siapa? Oke, kelihatannya saya mulai lagi ya. Nah, ini ada lagi. Masuk lagi nih, Zoom support. Iya. Harus ada yang, nanti setiap Mbak Yuni akan ngomong dia akan masuk. Ini Zoom support udah masuk lagi nih. Atas sama Zoom support. Iya ya, sayang banget. Itu memang lanjut aja Mbak Yuni kalau misalnya pas lagi nggak ada musik lanjut aja. Oke, jadi saya ini aja ya, berkompetisi dengan musik. Nggak apa-apa, nanti moga-moga. Oke, jadi apalagi konteks hadis kritis seperti yang Mas Fakih sampaikan tadi ini dalam buku yang sangat berharga ini adalah dia menjadi penting di tengah masyarakat yang saya menyebutnya tradisi agama oralis gitu ya, yang orang hanya ngikut saja apa kata ustadz, kata ustadzah gitu ya, lalu direplikasi, diomongin di sana sini. Tapi tidak muncul, tidak kritis gitu, apakah hadisnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi buku ini berkontribusi untuk mengikis tradisi beragama yang hanya bergantung pada oral gitu. Kemudian juga India menjadi penting di tengah sentralisme beragama, di mana otoritas agama kebanyakan dipegang oleh ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang masih cara pandangnya masih sangat patriark, maskulin gitu ya, juga apalagi di tengah meredupnya kritisisme dengan era digital sekarang ini gitu ya, semua info-info yang datang ke WA sulit diverifikasi mana yang benar mana yang salah gitu. Jadi ini buku ini seperti mengajak kembali untuk untuk mengkritisi informasi-informasi keagamaan dengan sumber-sumber yang lebih valid gitu. Kemudian isu perempuan atau hadis doif gitu ya, yang menarik, mau lemah itu pun kalau berhubungan dengan perempuan, baik itu lemah sanadnya, sanad transmisinya atau matannya, substansinya, itu selalu populer aja gitu ya, dipakai gitu, kayak buku kayak waktu Safiatuddin mau jadi ratu, itu ayat-ayat bahwa akan hancur satu negeri kalau dipimpin oleh perempuan, itu sudah ada politisasi agama dan gender sejak kala itu gitu ya, dan itu padahal hadis-hadisnya perlu dipertanyakan. Kemudian kekerasan berbasis agama juga kerap menggunakan legitimasi agama. Suara Mbak Yuni termute. Halo? Ya. Oke. Tadi host memute saya. Jadi saya
yang apa sempat sudah satu slide saya jelaskan berarti tidak terdengar ya? Oke. Jadi tadi host mute gitu ya. Jadi saya tidak tahu yang mulai dari mana terputus. Tapi intinya di dalam slide sebelumnya saya bilang bahwa ini penting di tengah tradisi masyarakat yang bertumbuh pada oral, tidak kritis, agama yang sentralistik dan maskulin, kemudian juga bagaimana ketika menyangkut isu perempuan, hadis doif itu pun sering dipakai dan seakan-akan walaupun substansinya buruk dia tetap populer gitu ya. Itu slide yang saya sampaikan ketika jangan-jangan saat itu masih di mute. Next. Prasangka ketubuhan gitu ya. Jadi di sini Mas Fakih mencoba menyisir di dalam buku ini tentang fitnah-fitnah yang populer gitu, dan saya akan menstabilo dengan sudut pandang yang juga misalnya dalam teologi tulang rusuk Rifat Hasan dulu di Ulumul Quran itu pernah ditulis gitu ya. Kalau di dalam bukunya Mas Fakih itu pengekalan mitos soal tulang rusuk dimulai dari halaman 61 itu menarik gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an Mas Fakih bilang itu tuh sudah saintifik gitu loh, udah saintifik tentang penciptaan bahwa dibuat dari apa manusia gitu ya. Nah, Rifat Hasan bicara yang sama. Di dalam Al-Qur'an itu sejauh dalam kajian Quran tafsir tidak pernah ada yang menyatakan soal penciptaan perempuan itu dari tulang rusuk gitu. Nah, dan ini dikuatkan oleh Mas Fakih. Nah, tetapi kemudian dia sangat populer gitu. Rupanya di dalam buku ini disebutkan bahwa tulang rusuk di dalam hadis yang dimaksudkan tidak sedang konteks menjelaskan tentang penciptaan, tetapi lebih bagaimana harus mensikapi, mengajak perempuan di mana kadang ada konteks-konteks yang keras kepala dan lain sebagainya, yang intinya bahwa tulang rusuk itu dia sangat kunci, kalau dia dilakukan dengan sangat kasar maka dia akan patah. Konteksnya sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian juga soal khitan di halaman 93 itu soal pelukaan dan pemotongan genital perempuan. Nah, temuan Komnas Perempuan itu memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan yang kami ada riset waktu itu ada yang mengalami frigid sepanjang hidupnya. Lalu juga kita mendapati di daerah, seingat saya di daerah Banten, seorang bayi yang meninggal karena dipotong. Dan temuan dari Komnas Perempuan itu cara di Indonesia memotong atau melakukan FGMC atau khitan itu ada yang pakai potongan kuku, ada yang mohon maaf klitorisnya ditaruh di logam yang ada lubangnya, ada kan yang lubang tua dulu, terus dipotong dengan pisau yang sangat jelek. Jadi kondisinya masih sangat buruk sehingga ada kasus bayi yang sampai meninggal dunia karena FGMC ini atau khitan. Lalu konstruksi imaji Fatimah Aisyah dan soal kawin anak. Mas Fakih menjelaskan di 183, tapi saya ingin menambahkan dengan penuansaan bahwa saya agak terganggu ya dengan lagunya yang Aisyah yang soal muka pipinya kemerah-merahan yang lari-lari gitu. Oke lah, soal romantismenya boleh. Tetapi saya cenderung melihat ustadz-ustadz atau para tokoh-tokoh agama ini memfigurkan Aisyah itu dengan istilah saya romantisasi rejuvenasi perempuan. Jadi perempuan muda yang imut itu asik diajak jadi istri. Kita sedang tidak menyoal perkawinan Nabi dengan Aisyah, tetapi ketika itu diamplifikasi, dimaknai oleh para ustadz-ustadz ini, itu jangan-jangan berkontribusi luar biasa kepada banyaknya kawin anak gitu ya. Dan selalu itu dipakai legitimasi, oh ini kok seperti ini pada zaman Rasul dan lain sebagainya. Padahal pada zaman Rasul Khadijah gitu, jangan-jangan Nabi sedang mengawini perempuan yang usia 40 tahun yang udah mau menopause gitu ya dan lain sebagainya. Itu amplifikasinya tidak sekuat ketika memunculkan tadi itu ya rejuvenasi, pemudaan image keimut-imutannya Aisyah gitu ya. Itu yang menurut saya gimana hadis-hadis yang seperti ini yang di dalam hadisnya Mas Fakih sangat clear gitu ya, dicoba
diletakkan konteksnya gitu. Kemudian kekerasan seksual dan KDRT. Next. Ya, next, Mbak. Seks dan perempuan sebagai benda gitu ya. Ini kontrol, dia ada soal ownership gitu. Saya Ibu Nur Rofiah itu juga sangat menarik ya kadang kalau menjelaskan soal-soal seperti ini gitu. Nah, saya sendiri waktu di Komnas Perempuan atau sahabat saya itu ketika misalnya suaminya mau melakukan marah karena cemburu dan lain sebagainya, si istri mohon maaf nih, si istri suruh duduk di tepi tempat tidur dengan AC didinginkan sampai super dingin seperti di kutub gitu ya, dan tidak boleh ada satu pakaian pun selembar melekat di tubuhnya. Nah, herannya ketika misalnya soal kekerasan seksual oleh suami di dalam rumah tangga, itu orang nggak setuju gitu. Padahal realitas di mana perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga itu tidak sedikit gitu. Kemudian pola-pola penghukuman dengan justifikasi agama juga tidak kecil. Poligami bukan isu personal gitu ya. Ini Komite SIDO juga menegaskan soal ini.